Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam rangka bermajlis ilmu. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita doakan semoga selalu tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah pada malam hari ini kajian kitab Usul Ats-Tsalatsah kita liburkan dulu, kita ganti dengan suatu pembahasan yang berkaitan dengan satu hal yang insyaallah dalam waktu dekat kita akan jalani bersama, yaitu Bapak Ibu berkaitan dengan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, dan juga berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari-hari yang akan kita lalui sampai tanggal 10 Zulhijjah itu adalah hari-hari terbaik yang dimiliki oleh seorang anak manusia. Sebagaimana kita di bulan Ramadan punya malam-malam terbaik, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan, maka kita juga memiliki hari-hari terbaik, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Amalan yang kita lakukan pada 10 hari pertama ini berbeda nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala dengan hari-hari yang lain. Sedekah yang kita lakukan, Al-Quran yang kita baca, kemudian ibadah solat sunat yang kita kerjakan, ini semua berbeda nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Dan puncaknya nanti Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada tanggal 10 Zulhijjah kita akan melaksanakan ibadah kurban, yang mana dikatakan tidak ada amalan yang paling Allah cintai pada hari itu melebihi menumpahkan darah hewan kurban kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, meskipun dalam segi sanad hadis ini dipertanyakan oleh kebanyakan ulama hadis, di mana Nabi katakan, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin ahabbu ila Allah yauman nahri min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai di hari nahar, di hari kurban, dibandingkan menumpahkan darah hewan kurban kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan kalau seandainya ada orang yang pada hari kurban tidak ikut berkurban, akan tetapi dia berinfak atau bersedekah dengan nilai yang sama untuk pembeli hewan kurban, maka dikatakan tidak lebih baik dibandingkan dia berkurban. Jauh lebih baik hewan yang dia kurbankan atau darah hewan yang dia tumpahkan pada hari itu dibandingkan sedekah yang nilai uangnya mungkin sama dengan pembeli hewan kurban. Misalkan ada di antara awak yang tidak berkurban tapi berinfak untuk masjid, ya, sebanyak uang kurban itu, uang keikutsertaan dalam berkurban. Kita risiko barangnya kurban barasan 2,5 ya, 2.750. Lalu ada orang yang tidak berkurban tapi dia bersedekah untuk masjid dengan nilai 2.750. Dikatakan oleh para ulama, semisal juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jauh lebih baik dia
berkurban dibandingkan berinfak dengan nilai yang sama. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kurban adalah ibadah yang sangat tua. Kurban adalah ibadah yang sangat lama. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, orang bangsa Quraisy dulu sudah berkurban. Hanya saja mereka berkurban bukan untuk Allah, tapi untuk berhala-berhala yang mereka sembah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34 Allah berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan setiap umat kami syariatkan bagi mereka ibadah kurban untuk mengingat nama Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka berupa binatang ternak. Dari ayat ini dapat kita fahami bahwasannya setiap umat itu ada syariat ibadah kurbannya. Jadi ibadah kurban bukan hanya syariat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi umat-umat terdahulu pun juga ada ibadah kurbannya. Bahkan lebih daripada itu Bapak Ibu, ketika di awal-awal manusia menginjakkan kakinya di permukaan bumi Allah ini, kita ingat dengan kisah putra Nabi Adam alaihi salam, yaitu Qabil dan Habil diperintahkan untuk berkurban. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surah Al-Maidah, "Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ketika keduanya berkurban, tapi yang kurban Allah terima hanya salah satu di antara mereka berdua, sedangkan yang lain tidak Allah terima. Kurbannya Habil Allah terima, sedangkan kurbannya Qabil tidak Allah terima. Jadi sudah sangat lama ibadah kurban ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan kita pernah kita menyinggung dalam pembahasan Al-Usul Ats-Tsalatsah bahwasanya kurban itu adalah ibadah. Tidak boleh kita serahkan ibadah kurban kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berkurban tapi dia berkurban bukan untuk Allah, maka di sanalah dia jatuh kepada perbuatan syirik, ya. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, adapun ibadah kurban bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya adalah kita berkurban dalam rangka menunaikan perintah Allah, dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kita menyembelih hewan kurban kita pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik, ya. Maka itulah ibadah kurban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu ibadah kurban yang akan kita kerjakan nanti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar ibadah kurban kita diterima oleh Allah, ada syarat-syaratnya. Ada ketentuan-ketentuan yang mesti kita penuhi Bapak Ibu. Di antaranya yang pertama yaitu dalam kita berkurban, harta yang kita gunakan untuk berkurban itu adalah memang dari harta yang jelas halalnya. Atau kepemilikan hewan kurban kita itu berdasarkan cara kepemilikan yang halal. Misalkan dengan cara membeli atau bertukar barang, ya. Akan tetapi kalau seandainya kita mendapatkan hewan kurban karena mencuri, misalkan dicuri hewan ternak orang atau ditipu orang sehingga kita mendapatkan hewan ternak dia, maka ini bukanlah kurban namanya. Atau kita menggunakan uang untuk membeli hewan kurban kita atau keikutsertaan kita dalam berkurban, itu adalah uang yang tidak jelas kehalalannya, uang yang syubhat, tidak jelas apakah ini halalkah atau haram. Apalagi harta yang sudah jelas-jelas dari sumber yang haram. Maka Bapak Ibu, ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber untuk kita berkurban. Ada sebagian orang beranggapan seperti ini, sengaja melakukan kemaksiatan atau sengaja untuk mendapatkan harta haram, dan dia beranggapan itu kan pada akhirnya untuk ibadah juga. Beranggapan bahwasanya
harta yang dia curi, harta yang dia korupsikan, kalau dialihkan untuk ibadah, itu kan tujuannya baik. Maka ada yang mencuri, kemudian dia ikut berkorban dengan hasil curiannya. Ada yang korupsi sekian ratus juta, kemudian dia berangkat umroh, berangkat haji, dengan anggapan pada akhirnya nanti kan itu untuk ibadah, nanti sampai di tanah suci nanti bisa bertaubat, bisa membersihkan diri. Ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dalam beribadah, termasuk juga dalam ibadah kurban, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan tegas Nabi kita mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kalau seandainya seseorang berkurban tapi uang yang dia gunakan atau kepemilikan hewan tersebut bukan dari cara yang halal, Allah tidak akan terima. Ya. Maka ini yang pertama Bapak Ibu, keikutsertaan kita dalam berkurban itu mesti bersumber dari harta yang halal, bukan harta yang syubhat, apalagi harta yang haram. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang mesti kita perhatikan agar ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita kurbankan itu adalah hewan yang sesuai dengan ketetapan syariat, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini tidak bisa kita berkurban dengan sembarangan hewan. Misalkan kita ada berternak itik banyak, ya. Tidak ada kita miliki kambing, bolehkah kita berkurban dengan itik? Ya. Bagi Kirobo, di sini untuk berkurban hewan-hewan yang bisa kita kurbankan itu sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bapak Ibu berdasarkan juga kesimpulan para ulama yang bersumber kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi awal kita bacakan, surat Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi hewan yang bisa kita kurbankan itu adalah hewan yang tergolong kepada bahimatul an'am, yang difahami oleh para ulama yang juga difahami oleh orang-orang Arab, yang tergolong kepada hewan bahimatul an'am itu ada 4 hewan. Yang pertama itu Bapak Ibu, hewan domba. Yang kedua kambing. Yang ketiga sapi, dan yang keempat onta. Ya. Domba, kambing, sapi, onta. 4 hewan ini saja yang bisa kita kurbankan. Hewan yang lain, meskipun dari segi nilai mungkin lebih mahal daripada 4 hewan ini. Misalkan tadi yang orang punya berternak itik atau berternak ayam, ribuan ekor ayam dia miliki. Bisakah 1000 ekor ayam yang dia miliki untuk berkurban? Tidak bisa. Karena ini Bapak Ibu kita dalam rangka beribadah. Kalau ibadah ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diturunkan oleh Allah dan digariskan oleh Nabi itulah yang kita bisa lakukan dalam hal ibadah. Tapi kalau untuk sekedar dimakan boleh, makan itik boleh, makan ayam boleh. Tapi untuk berkurban ini sudah ditetapkan apa-apa saja binatangnya, apa-apa saja hewannya. Lalu misalkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, juga pernah disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika ada seseorang misalkan dia memiliki kuda pacu, ya harganya mungkin puluhan juta, 40 juta, 50 juta, mungkin sampai 100 juta. Ketika dia berkorban dengan kuda pacu, apakah bisa dianggap sebagai kurban? Juga tidak bisa. Karena hewan kuda tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Yang bisa itu hanya 4 ini saja, yaitu domba, kambing, sapi, dan onta. Yang selain itu tidak bisa. Lalu muncul pertanyaan mungkin berkaitan dengan kerbau. Apakah boleh berkurban dengan kerbau? Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, adapun untuk kerbau dikatakan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah itu bahwasanya kerbau itu disamakan oleh para ulama hukumnya dengan hukum sapi, ya. Karena melihat kerbau ini sangat mirip dengan sapi.
baik dengan pola hidupnya, ukurannya dan segala macamnya mirip sekali dengan sapi, maka diperbolehkan berkurban dengan sapi. Kenapa dia dari awal tidak dimasukkan? Karena memang Bapak Ibu, kerbau ini tidak banyak atau tidak lazim ditemukan di tanah Arab. Saya selama 2 tahun di Mekah tidak pernah melihat kerbau. Tapi daerah-daerah Afrika Utara semisal Mesir, Aljazair, Tunisia, Maroko, ini banyak. Bahkan kerbau di sana 2 kali lipat ukuran kerbau kita di sini. Ya. Intinya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kalau kita simpulkan kembali, yang bisa kita kurbankan itu hanya 5 itu tadi, yaitu domba, kambing, sapi atau kerbau, kemudian onta. Selain dari 5 hewan ini tidak dianggap sebagai kurban kalau kita sembelih hewan tersebut di hari raya Idul Adha atau pada 3 hari tasyrik. Ini mesti kita perhatikan jenis-jenis hewannya. Kemudian agar ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita perhatikan juga adalah batasan minimal usia hewan tersebut. Tadi sudah kita sebutkan domba, kambing, sapi dan onta. Untuk masing-masing hewan ini Bapak Ibu mesti melewati batas minimal baru sahnya dia dijadikan sebagai hewan kurban. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menjelaskan untuk kambing, untuk domba dulu, untuk domba itu minimal harus berusia 6 bulan. Kemudian kambing minimal harus berusia 1 tahun. Lalu sapi minimal harus berusia 2 tahun. Dan yang kelima, onta, ya, itu minimal berusia 5 tahun. Ya. Ini batasan-batasan minimal. Dalam artian harus paling segetik usianya seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Domba 6 bulan, kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, kemudian onta 5 tahun. Kalau lebih bagaimana Ustaz? Kalau lebih tidak masalah. Yang masalah itu kalau kurang. Jadi kalau lebih tidak ada masalah. Ya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena ini adalah masalah ibadah. Apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang mesti kita penuhi. Karena ibadah tidak bisa kita berinovasi atau beride-ide, berpandai-pandai surang, tidak bisa. Apa yang sudah diturunkan oleh Allah, digariskan oleh Nabi, seperti itulah kita beribadah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban kita diterima oleh Allah, jangan sampai hewan yang kita kurbankan itu adalah hewan yang cacat. Mestilah hewan yang kita kurbankan hewan yang selamat dari cacat. Cacat di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang paling diwanti-wanti oleh Nabi itu ada 4 jenis cacat. Ada 4 jenis cacat yang tidak boleh ditemukan dalam hewan kurban kita. Kalau ditemukan 4 jenis cacat ini, kurban kita menjadi tidak sah. Ya. Apa saja itu yang 4? Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih, Nabi katakan, arba'atun la yajzina fil adahi. Ada 4 jenis cacat yang tidak boleh ditemukan dalam hewan kurban. Yang pertama kata Nabi kita, yaitu al-awra'u al-bayyinu auruha. Hewan yang buta yang sangat tampak kebutaannya. Yang kedua, wal maridatu al-bayyinu maraduha. Hewan yang sakit yang sangat tampak sakitnya. Yang ketiga, wal arja'u al-bayyinu dhal'uha. Hewan yang pincang yang sangat tampak kepincangannya. Lalu yang keempat, wal kasiratu allati la tuqni. Hewan yang kurus kering seperti tidak memiliki sumsum. 4 jenis cacat ini Bapak Ibu Nabi jelaskan dalam riwayat tersebut dengan kalimat al-bayyinu, dengan keterangan al-bayyinu. Apa itu yang dimaksud dengan al-bayyinu? Yaitu sangat tampak. 4 jenis cacat ini sangat tampak dalam hewan kurban tersebut. Ya. Dalam artian, kita yang bukan dokter hewan pun tahu hewan itu bermasalah. Ya.
Yang pertama, hewan itu buta, sangat tampak butanya. Misalkan hilang bola mata hewan tersebut, berarti dia buta. Tidak mungkin dia bisa melihat dengan tanpa adanya bola mata. Berarti kita yang tanpa dengan kasat mata sudah tahu ini hewan ini buta nih. Ya sudah, tidak bisa digunakan sebagai hewan kurban. Tapi kalau seandainya kita melihat dua matanya masih utuh, masih ada, tapi kalau rasanya sanjo, apapun benda di hadapannya dia tabraknya terus. Kayaknya ini ya, kayak kita, perasaan kita, kayaknya hewan ini buta senja kayaknya. Yang seperti ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, secara zahir masih ada bola matanya, kita melihat pun siang hari dia berjalan dengan biasa, ya. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Yang masalah itu benar-benar tampak kebutaannya, bola matanya hilang, ya, atau matanya celek, ya, seperti itu. Yang seperti ini Bapak Ibu yang Allah muliakan tidak layak dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, hewan yang sakit, yang sangat tampak sakitnya. Dalam artian sudah berapa hari kita lihat berdiri nak mau, ngapa-ngapain nak mau, ya. Kita tahu bahwasanya hewan ini sakit, ya. Kalau dah jelas hewan ini sakit, jangan digunakan sebagai hewan kurban, ganti dengan hewan yang lain. Lalu yang ketiga, kata Nabi SAW, hewan yang pincang, yang sangat tampak kepincangannya. Dalam artian seekor hewan berjalan dengan 4 kaki, tapi hewan kurban kita ini berjalan hanya dengan 3 kakinya, sehingga pincang dia berjalan. Yang seperti ini, ya, tidak layak dijadikan sebagai hewan kurban. Lalu yang keempat, hewan yang kurus kering, seperti tidak memiliki sumsum, ya. Yang ada itu hanya daging, kulit pembungkus tulang saja, ya. Dalam artian kalau seandainya panitia menyembelih atau kita menyembelihnya langsung, itu tidak ada daging yang bisa diolah menjadi dendeng, ya. Yang ada kalau kita sembelih dia hanya sekadar untuk sup saja. Yang seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban, ya. Kalau ada 4 jenis hewan ini Bapak Ibu Allah muliakan, maka cacat ini yang terdapat dalam hewan kurban kita membuat hewan tersebut tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian Nabi juga menyebutkan dalam satu hadis yang lain, tapi hadis ini dianggap dhaif oleh para ulama, sehingga para ulama membawakan 2 jenis cacat dalam riwayat tersebut kepada cacat yang membuat hewan kurban kita menjadi makruh untuk dikurbankan, ya. Kalau yang 4 tadi, kalau ada dia menjadikan hewan kurban kita menjadi tidak sah. Tapi kalau yang 2 ini, 2 jenis cacat ini membuat hewan kurban kita menjadi makruh untuk dikurbankan. Apa saja yang 2 itu? Yang pertama, hewan yang tanduknya patah atau pecah, ya, patah tanduknya, pecah tanduknya, ya. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, hewan yang telinganya putus atau potong sebahagian atau keseluruhan, ya. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, para ulama membawakan 2 jenis cacat ini, telinga yang putus atau tanduk yang pecah. Ini dibawakan kepada cacat yang membuat makruh. Dalam artian, kalau bisa kita hadirkan hewan yang lain, diganti hewan ini dengan hewan yang lain, maka itu lebih baik. Tapi kalau seandainya yang tersedia, yang ada hanya itu, yang dalam kondisi tanduknya pecah atau telinganya putus, maka kalau tidak ada ganti lagi, silahkan berkurban dengan hewan tersebut, ya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Adapun jenis cacat-cacat yang lain selain yang kita sebutkan tadi, ya, yang kita sebutkan tadi, semisal yang 4 di awal, yaitu yang buta matanya, yang sakit, yang pincang, ya, kemudian yang kurus kering, atau yang tanduknya pecah, yang kedua yang kita sebutkan, atau telinganya putus. Selain yang 6 ini, kalau ditemukan dalam hewan kurban kita cacat-cacat yang lain selain yang 6 ini, maka itu tidak berpengaruh kepada status hewan tersebut dijadikan sebagai hewan kurban. Misalkan hewan yang kita kurbankan giginya ompong, tidak bergigi, kan cacat juga itu, tapi tidak dianggap sebagai cacat yang berpengaruh kepada hewan kurban, ya. Atau hewan yang kita kurbankan ternyata dalam keadaan hamil,
maka juga tidak berpengaruh kepada kesahan hewan tersebut menjadi hewan kurban. Atau juga disebutkan dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, Syekh Abu Malik hafizahullah ta'ala, beliau katakan bahwasanya kalau seandainya hewan tersebut pontong ekornya, maka ini pun juga tidak ada masalah. Lalu mungkin Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita berlogika, mungkin kita memikirkan, Ustaz, kok matonya banana rusak? Ya. Kan masih banyak bahagian daging yang lainnya bisa dimakan. Kenapa tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Ya. Atau misalkan telinganya rusak, tanduknya pecah. Kan masih banyak daging-daging yang lain yang bisa dimanfaatkan dari hewan kurban tersebut. Mungkin kita berpikiran seperti itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Akan tetapi itulah kita kembali lagi, yang namanya ibadah kurban ini adalah ibadah. Maka kalau ibadah, apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi gariskan, sam'an wa ta'atan, kita dengar dan kita taati. Kalau ini kata Nabi sah, kita kerjakan. Ini tidak sah, maka kita jauhi. Ya, maka di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, agar ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mesti bebas dari cacat. Terlebih-lebih cacat yang membuat hewan kurban kita menjadi tidak sah. Yang 4 di awal tadi. Ya. Yang buta matanya, yang sakit, yang pincang, dan yang kurus kering. Lalu kemudian, bagaimana kalau seandainya hewan yang kita beli untuk kita kurbankan, ketika dibeli, dia masih sehat-sehat, tidak ada cacatnya. Tapi sebelum dia dikurbankan, ternyata terjadi cacat. Terjadi kecelakaan. Maka di sini sebutkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau ketika beliau melihat ada seseorang menggiring hewan kurbannya, kemudian ditemukan dalam kurban tersebut, dalam hewan tersebut ada sebuah jenis cacat. Lalu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kalau seandainya cacat ini sudah engkau temukan semenjak dia dibeli, ya, sebelum dia dibeli sudah ada cacatnya ini, maka ganti. Tapi kalau seandainya cacat tersebut terjadi setelah engkau membelinya, maka berkurbanlah. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau seandainya terjadi kecelakaan pada hewan kurban kita, dan itu disebabkan karena keteledoran kita, ya, baik kita sebagai orang yang akan menyembelih langsung atau kita wakilkan penyelenggaraan hewan kurban kita kepada panitia, pada akhirnya terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh keteledoran panitia, kita yang membuat kecelakaan tersebut atau panitia yang membuat kecelakaan tersebut, kita mesti menggantinya. Karena ada keteledoran dari kita pribadi. Contoh keteledorannya, misalkan kita beli sapi, dibawalah dari tempat kita membeli, misalkan di Payakumbuh misalkan, dibawa sapinya ke sini. Lalu kemudian sapi tersebut dibawa ke tempat kita dengan menggunakan truk. Sesampainya di tempat, diturunkanlah sapi dari truk ke tempatnya. Tapi ketika itu kita main seret saja, diseret saja sapi itu dari atas, kemudian padahal tinggi. Ya, jarak bak truk itu dengan jalan itu ada sekitar 1 meter misalkan. Lalu kita tarik dan hewan tersebut ketika dia turun, ya, terjadi kecelakaan, patah kakinya. Maka ini ada keteledoran kita. Padahal kita mampu untuk misalkan meletakkan papan misalkan, atau memarkirkan kendaraan kita di tempat yang ketinggiannya bisa menyamai bak truk tersebut. Maka kalau seandainya kecelakaan hewan kurban diakibatkan karena keteledoran kita, maka kita mesti mencarikan gantinya. Ya. Atau misalkan hewan kurban tersebut muat dibawa dalam satu mobil pickup, misalkan 3 ekor hewan saja. Tapi kita paksa-paksakan sehingga dimuatkan di sana 5. Sampai di tempat ternyata hewan itu sudah sakit. Ya. Maka yang seperti ini karena keteledoran. Dan kalau seandainya karena keteledoran, mesti kita menggantinya. Ya. Cari hewan yang lain. Dan kalau seandainya harus mengeluarkan sedikit uang untuk menukar hewan tersebut dengan hewan yang lebih layak, maka di sini kita harus keluarkan uang kita. Tapi kalau seandainya kita sudah menjaga hewan ini dengan maksimal, kita kasih makan, kita jaga, kita rawat, ternyata terjadi kecelakaan, ya, sehingga membuat hewan ini cacat,
Dalam hal ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika kita sudah berikhtiar dengan semaksimal mungkin, toh qadarullah terjadi juga, maka tidak wajib kita menggantinya. Silakan berkurban dengan hewan itu jikalau kita tidak mampu untuk menggantinya. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau seandainya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi sehingga membuat hewan kita menjadi sekarat, ya, jadi sekarat dan harus dibunuh, ya, harus disembelih segera. Kalau tidak disembelih bisa jadi nanti hewan ini akan menjadi bangkai, tidak bisa dimanfaatkan sedikit pun. Maka di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah beliau melihat hewan disembelih, ya, hewan yang sudah tersembelih. Nabi katakan, kalau seandainya hewan ini disembelih sebelum salat Id, maka hewan ini bukanlah hewan kurban. Tapi kalau seandainya disembelih setelah salat Id, maka ini adalah hewan kurban. Maka kalau seandainya terjadi kecelakaan yang membuat hewan kita sekarat dan harus segera disembelih, kalau kita sembelih hewan tersebut sebelum salat Id, maka dia tidak menjadi kurban kita. Tapi kalau disembelih setelah salat Id, maka ini menjadi kurban kita. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, mesti kita perhatikan, terutama bagi kita yang terlibat dalam kepanitiaan, ya. Mesti kita jaga dan rawat hewan kurban kita dengan baik-baik. Karena pada umumnya kita di Indonesia ini tidak ada yang pas hari H pergi ke pasar baru beli hewan kemudian disembelih langsung, tidak ada. Biasanya kita mengakal-akali atau mensiasati untuk lebih awal-awal membeli hewan kurban. Maka akan ada potensi-potensi untuk terjadinya kecelakaan, hewan ini menjadi cacat. Maka di sini mesti kita jaga baik-baik dan jangan sampai ada keteledoran dari kita sehingga membuat hewan tersebut menjadi cacat. Lalu kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang mesti juga kita perhatikan agar hewan kurban kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan pembiayaan hewan kurban atau biaya pengadaan hewan kurban itu sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah membatasi dengan batasan maksimal untuk pengadaan hewan kurban. Di sini Nabi batasi Bapak Ibu, untuk satu ekor kambing itu maksimal hanya bisa dibiayai oleh satu orang saja. Dan untuk satu ekor sapi itu hanya bisa dibiayai oleh 7 orang paling banyak. Dan untuk satu ekor onta, kalau ada di antara kita yang akan berkurban dengan onta, itu paling banyak hanya bisa dibiayai oleh 10 orang saja. Dan batasan-batasan ini adalah batasan maksimal, bukan batasan minimal. Dalam artian, kalau seandainya misalkan ada satu keluarga, mereka cuma beranggotakan 5 orang, lalu mereka berkorban 1 ekor sapi, sahkah itu? Sah. Yang tidak boleh itu misalkan ada 10 orang berteman, kemudian dia berkorban ke 10-nya dengan 1 ekor sapi, maka ini tidak sah. Karena untuk sapi batasan paling banyak itu hanya 7, lebih dari 7 tidak sah. Sedangkan untuk onta paling banyak itu adalah 10, lebih dari 10 tidak bisa, tidak dianggap sebagai kurban. Hal ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, terkadang kita temukan dalam lembaga-lembaga pendidikan. Ada sebagian lembaga pendidikan ingin mengajarkan kepada murid-muridnya belajar langsung bagaimana cara berkurban. Ada sebagian lembaga pendidikan meminta kepada murid-muridnya untuk beriur, misalkan beriur 100.000 satu orang, agar bisa membeli 1 ekor kambing. Lalu mereka istilahkan ini dengan kurban mereka 1 kelas. Hal ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kira-kira bisa dianggap kurban tidak? Ketika mereka istilahkan ini adalah kurban untuk mereka 1 kelas. Bisa Bu? Tidak bisa. Karena tadi sudah disebutkan untuk 1 ekor kambing itu hanya dengan biaya oleh 1 orang saja, tidak lebih daripada 1 orang. Maka kalau seandainya ada 1 kelas yang berisikan misalkan 25 orang, masing-masing beriur 100.000, maka ini tidak bisa dianggap sebagai kurban. Atau misalkan ada 5 orang bersaudara, mereka pergi ke panitia kemudian melapor, Pak, iko kurban kami atenamo 5 banu sanak. Tidak bisa.
Yang seperti ini tidak dianggap sebagai kurban karena batasan minimal untuk satu ekor kambing itu hanya untuk satu orang saja. Solusinya bagaimana? Ada solusinya Pak Ibu yang Allah muliakan. Misalkan tadi sebuah lembaga pendidikan ingin tetap memberikan pelajaran kepada anak-anaknya untuk bisa belajar langsung dari pelaksanaan ibadah kurban. Maka solusinya adalah seperti ini. Misalkan 25 anak tadi beriur mengumpulkan uang masing-masing 100.000 sehingga terkumpul 2,5 juta. Kemudian mereka pergi ke wali kelasnya, Pak, kami telah mengumpulkan uang 2,5 juta untuk Bapak berkurban. Lalu tapi Pak, kurban ini dikerjakan di sekolah kita saja Pak, sehingga kami bisa belajar langsung, kami bisa menyembelih, kami bisa mengolah dagingnya, dan kami juga bisa langsung mendistribusikan daging tersebut. Maka dalam hal ini ketika kurban itu diistilahkan, dialamatkan kepada wali kelasnya satu orang, maka ini tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau dialamatkan ini kepada kurban, misalkan kurban kelas 1A, nah, maka ini tidak dianggap sebagai kurban. Atau tadi yang 5 orang tadi, 5 orang bersaudara, maka solusinya misalkan dikumpulkan uang tersebut, kemudian dialamatkanlah kurban tersebut, misalkan diberikan kepada ayahnya atau diberikan kepada ibunya. Bu, ini kami beriur atas nama anak-anak berkumpul, ya, mengumpulkan uang untuk agar bapak atau ibu bisa berkurban. Lalu di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika memang kurban itu dialamatkan kepada ayahnya atau ibunya, maka di sini sah kurbannya. Tapi kalau dialamatkan untuk mereka 5 bersaudara, maka ini tidak menjadi kurban jadinya. Ya. Karena ini batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan batasan ini adalah batasan maksimal, bukan batasan minimal. Ya. Lalu mungkin ada kejadian, Ustaz, kami taragak nak berkurban Ustaz. Kami ada 5 orang dan tidak ada cara kami untuk bisa berkurban kecuali dengan ikut arisan Ustaz. Yang di awal kan biasa ada arisan kurban, Bu, ya. Bagaimana hukumnya? Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita berbicara tentang arisan, maka ini adalah sejatinya adalah hutang. Maka kalau kita berbicara tentang hutang, orang yang berkurban lewat cara hutang, maka ini kembali ke pembahasan kepada pembahasan hutang. Kalau seandainya memang dia mampu untuk membayar hutang tersebut, ya, memang tidak ada, uang cash itu tidak ada, uang tunai tidak ada, tapi dengan meminjam kepada orang lain, dia bisa insya Allah membayarnya dan dia bisa berkurban. Maka kalau seandainya memang dia menemukan solusi dan dia yakin untuk mampu membayarnya, maka di sini sah-sah saja dia berkurban dengan lewat cara berhutang kepada orang lain, meminjam uang atau meminjam harta kepada orang lain. Tapi kalau seandainya hutang sudah banyak, ya, maka di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, sering ditanyakan bagaimana, mana yang lebih didahulukan, membayar hutang atau berkurban? Mana dulu, Bu? Bayar hutang. Secara umum para ulama pun mengatakan lebih utama membayar hutang daripada berkurban. Karena hutang kita itu Bapak Ibu, kalaulah punya kita kemampuan untuk membayarnya, mesti segera dibayarkan. Sedangkan kurban, secara hukum Bapak Ibu Allah muliakan, kurban itu mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Meskipun ada sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan ini berlandaskan kepada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan tapi dia tidak berkorban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dekati tempat solat kami. Dan ini difahami bahwasanya ungkapan Nabi seperti ini ungkapan ketidaksenangan dan ketidaksukaan Nabi kepada orang-orang yang memiliki kelapangan tapi tidak mau berkorban. Ya. Sama halnya dengan kita, misalkan kita tidak suka dengan satu perbuatan orang, lalu kita katakan, kok di kerajaan ya jangan pernah injak halaman rumah ambo. Senada dengan itu Nabi katakan, siapa yang tidak mau berkorban padahal dia mampu, padahal dia memiliki kelapangan, maka jangan sekali-sekali mendekati tempat solat kami. Maka di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika orang punya hutang, ya,
Sejatinya ketika ada hutang yang mesti dia bayarkan, dia pada hakikatnya pada saat itu dia sedang tidak memiliki kelapangan atau tidak memiliki kemampuan. Maka di sini untuk orang-orang yang memiliki hutang dan dia mampu untuk membayarnya, ketika dihadapkan dia ingin juga untuk berkorban, para ulama pada umumnya mengatakan bayar hutang dulu. Tapi juga ada sebagian ulama yang mentafsir, yang merinci masalah ini dengan rincian, kalau seandainya hutang itu adalah hutang yang memang sudah jatuh tempo, yang meminjamkan sudah menagih-nagih ke kita, ya, maka dalam hal ini bayar hutang dulu. Tapi kalau seandainya hutang tersebut masih jauh jatuh temponya, ya, dan kita pun yakin ketika sudah jatuh temponya kita mampu untuk membayarnya, maka sebagian ulama mengatakan silakan ikut kurban dulu dan meninggalkan melunasi hutang. Kalau kondisi hutangnya masih jatuh temponya jauh, ya, maka ini berbeda kasus. Tapi dalam hal ini saya sarankan bagi kita yang hutangnya memang sudah jauh jatuh temponya dan kita ingin berkurban, sebaiknya tetap dikomunikasikan kepada yang meminjamkan. Supaya apa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Supaya tidak terjadi zon-zon atau perasaan-perasaan atau prasangka-prasangka. Ya, sebab sampai awak kau kalau orang berkurban batulis nama kadang-kadang di luar tanah. Beko jangan sangkonya papitinya utang lah biaya kurban ya. Sehingga jadilah hubungan yang tidak baik dengan orang yang telah menolong kita. Maka di sini ya secara umum memang dulukan bayar hutang, tapi kalau hutang kita memang sudah jatuh temponya jauh dan kita pun mampu untuk membayarnya nanti, silakan untuk berkurban, tapi sebaiknya dikomunikasikan. Itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Adapun yang lain, ya, kita juga disarankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau berkurban upayakanlah mencari hewan kurban yang paling gemuk. Semakin gemuk semakin baik, ya. Hewan yang banyak dagingnya, ya. Maka dalam hal ini jangan sampai kita yang berkemampuan memilih tempat berkurban itu hanya karena mencari tempatnya murah. Padahal kita mampu kah? Cari kampung Sinan, cari Jorong Sinan Jaya. Kok murah sih, kok Selambo. Kalau mampu, kenapa harus mencari tempat yang murah? Karena Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang kita khawatirkan, biasanya kalau murah itu berarti ada nilai yang berkurang. Misalkan sapi yang dihadirkan ternyata sapi yang standar-standar saja, misalkan. Ya. Yang paling kita khawatirkan lebih daripada itu adalah kalau seandainya ternyata biaya yang murah itu untuk pelaksanaannya ternyata untuk upahnya itu diambil dari hewan daging, ya, daging hewan kurban kita. Padahal Nabi kita sudah mengatakan tidak ada alokasi untuk upah dalam hewan kurban kita. Hewan kurban kita itu hanya untuk kita makan sepertiganya kita hadiahkan dan sepertiganya kita sedekahkan. Maka di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan terpengaruh oleh murahnya harga. Karena boleh jadi murah harga gara-gara ada yang dikurangi di Sinan. Tapi ketika harga itu mahal dan memang dijanjikan dia akan dihadirkan di sana hewan yang berkualitas, kenapa kita yang mampu harus mencari yang lebih murah? Ya, semakin besar hewan kita semakin baik. Ya, misalkan di tempat lain sapinya sapi standar, ya. Tapi jawab misalkan di satu kampung bisa dihadirkan sapi simental, ya. Atau kok bisa pula sapi limosin yang beratnya sampai 1 ton, ya. Semakin besar semakin bagus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan sesungguhnya siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah berasal dari ketakwaan di hati. Ibadah kurban kita ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu adalah dalam rangka menghidupkan syiar dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar hewan yang kita hadirkan, itu menunjukkan kualitas ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terpengaruh dengan murahnya harga, tapi carilah kalau mampu cari, kok bisa lebih, kenapa mencari yang lebih murah, ya. Dan juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai penutup juga dikatakan bahwasannya kalau seandainya kita mampu dengan sendiri membiayainya, mampu kita untuk menghadirkan dengan sendirian, menghadirkan 1 ekor onta jauh lebih baik daripada kita berkurban dengan 1 ekor sapi. Ya.
Ini dalam artian perbandingan antara hewan-hewan yang akan kita kurbankan. Kalau biayanya dibebankan kepada kita sendiri, 1 ekor onta lebih baik daripada 1 ekor sapi. 1 ekor sapi lebih baik daripada 1 ekor kambing. Kalau yang sapi 1 ekor itu kita yang membiayainya sendiri. Yang jadi pertanyaan kini mana lebih rancak, Ustaz? Ada 7 orang, apakah lebih baik dia berkorban dengan 7 ekor kambing kah? Atau dia berserikat bergabung membeli 1 ekor sapi? Maki kira banyak. Maki kira rancak, Bu. Pak. 7 ekor kambing atau 1 ekor sapi? Di sini untuk melihat lebih baiknya sebenarnya ada 2 sudut pandang. Ada 2 sisi. Kalau kita lihat dari sisi masing-masing bisa menyembelih, masing-masing bisa menumpahkan hewan kurbannya masing-masing, maka lebih baik berkurban dengan 7 ekor kambing. Karena ketujuh peserta ini, ketujuh orang ini bisa saling sama-sama menumpahkan darah hewan kurbannya masing-masing. Tapi hal ini tidak mungkin terjadi ketika 7 orang ini bergabung untuk membeli 1 ekor sapi. Tidak mungkin pula ketujuh-tujuhnya pegang pisau kemudian ketujuh-tujuhnya serempak untuk menggorok leher sapi. Leher sapi cieknya pisau 7, tidak mungkin dah. Dari sisi ini memang berkurban 7 ekor kambing lebih baik dibandingkan berkurban dengan 1 ekor sapi. Tapi dari sisi yang lain, apa itu sisi yang lain? Yaitu sisi pemanfaatan. Dari sisi manfaat, daging yang dihasilkan dari kurban tersebut mana yang lebih baik? Maka kalau kita berbicara tentang manfaat, Bapak Ibu, itu sifatnya relatif. Bisa jadi di satu tempat ini yang lebih baik, ini yang lebih manfaat. Di tempat yang lain ini yang lebih manfaat. Misalkan kalau kita pergi ke Arab, umumnya orang Arab itu sangat suka dengan daging kambing. Sangat bermanfaat bagi mereka daging kambing. Bahkan kalau Bapak Ibu pergi ke Arab dan tiba di Arab tidak disuguhkan oleh orang makanan kambing, bukan makanan kambing, makanan dengan menu kambing, itu berarti kita belum dimuliakan. Orang Arab tuh kalau dah dihidangkan misalkan kambing, apalagi 1 ekor atau setengahnya atau anak kambing diserahkan ke kita, itu berarti kita sudah dimuliakan sekali. Tamu yang paling mulia itu memang dihidangkan kepada mereka masakan dengan menu kambing. Bagi orang Arab seperti itu. Tapi kalau dibawakan ke kita, umumnya kita di Indonesia ini mungkin lebih beranggapan bermanfaat daging sapi dibandingkan daging kambing. Dengan berbagai alasan. Boleh jadi ada alasannya, Ustaz, kalau daging sapi kok lebih mudah untuk diolah. Daging kambing ini agak amis, agak anyir. Atau ada yang beranggapan daging kambing ini lebih berkolesterol dibandingkan daging sapi. Maka pada umumnya kalau kita berbicara tentang manfaat, ini akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Maka apa yang akan menjadi pilihan kita, dari sisi mana kita melihat, maka memang diserahkan. Pada asalnya berkorban dengan 7 ekor kambing atau dengan 1 ekor sapi, kedua-duanya tetap sah. Tapi kalau menilai mana yang lebih baik, dari sisi mana kita melihat, maka berbeda pula nanti nilai mana yang lebih baik dibandingkan yang lain. Itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara hal yang mesti kita upayakan agar ibadah kurban kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin. Silakan. Berarti tadi kalau kata Ustaz lebih afdolnya dilihat dari kebiasaan masyarakat. Afdolnya Ustaz gitu. Bukan. Afdolnya kalau kita lihat dari sisi menyembelih hewan kurban, masing-masing peserta bisa menyembelih, maka lebih baik berkurban dengan 7 ekor kambing dibandingkan dengan 1 ekor sapi. Tapi kalau dilihat dari sisi manfaat, maka ini sifatnya relatif. Boleh jadi bagi sebahagian orang ini yang lebih bermanfaat, karena melihat kebiasaan mereka mengkonsumsi suatu daging. Tapi di tempat yang lain mungkin bagi mereka ini yang lebih manfaat. Maka kalau berbicara manfaat, ini berbeda di satu tempat dengan satu tempat yang lain. Bahkan berbeda satu orang dengan orang yang lain. Maka di sini kalau seandainya ada 7 orang, yang 7 orang tadi,
mereka memang tidak terlalu suka dengan daging kambing misalkan. Dan mereka memilih untuk berkurban dengan satu ekor sapi, bertujuh ini berkorban dengan satu ekor sapi karena atas dasar manfaatnya, maka ini juga sah untuk dilakukan. Tapi kalau dia ada 7 orang yang berbeda dari yang lain, yang tadi itu, kemudian mereka beranggapan lebih mengutamakan menyembelih 7 ekor kambing dibandingkan 1 ekor sapi, mereka berserikat, maka mereka pun membeli 7 ekor kambing yang masing-masing bisa menyembelih. Maka di sini pun juga atas dasar mampunya mereka, bisanya mereka menumpahkan darah hewan kurban mereka masing-masing, ini pun juga lebih baik dibandingkan berkurban dengan 1 ekor sapi. Ya. Bisa difahami apanya ada? Ya. Jadi sudutnya memang berbeda. Ini dari sudut manfaat, di sudut bisanya menumpahkan darah. Ini dari sisi pemanfaatan. Kalau ini yang jadikan sumbernya, maka ini relatif, masing-masing tempat berbeda-beda. Tapi kalau dari segi menumpahkan darah, memang menumpahkan 7 ekor kambing, darah 7 ekor kambing lebih baik daripada 1 ekor sapi. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Kalau seandainya bagian dari kurban dijadikan upah, itu membatalkan kurbannya apa menurut maksiat, Ustaz? Ya. Menjadikan upah dari sebahagian hewan kurban, dagingnya kayak itu atau yang lain-lain, maka ini dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ketika berkurban itu tidak pernah memberikan dari daging hewan kurban tersebut sebagai upah kepada orang yang turut serta dalam penyelenggaraan hewan kurban, termasuk juga kepada jazar, kepada orang yang menyembelihnya. Maka di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan sangat tegas hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, bahwasanya orang-orang yang terlibat dalam itu tidak dikasihkan upah dari daging hewan kurban, tapi min indina, kata para sahabat, tapi dari uang mereka sendiri. Ya. Dalam artian di sini kita sarankan kepada penyelenggara, ya, silakan kalaupun dibebankan uang penyelenggaraan tersebut kepada peserta, itu lebih afdal. Misalkan kita berkurban, biaya kurban untuk pembeli hewan kurban tersebut misalkan 2,5 juta. Lalu kita minta kepada masing-masing peserta untuk membayar 200.000 untuk operasionalnya, pembeli katidiangnya, untuk membeli plastiknya, upah orang yang menjagalnya. Maka hal ini jauh lebih baik dilakukan dibandingkan kita mengambil hewan kurban tersebut sebagai upah, karena alokasi untuk upah ini tidak ada. Sebagaimana para sahabat mengatakan, itu diambil dari uang mereka sendiri. Ya. Dan di sini apakah hewan kurban tersebut menjadi batal atau dia melakukan maksiat dalam hal ini, memang wallahu alam, setahu saya ada 2 pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan kurban tersebut tidak menjadi bisa menjadi tidak sah, dan ada yang mengatakan orang tersebut berdosa dalam melakukannya. Ya, batal pahala dari ibadah kurban tersebut. Ya. Maka di sini Bapak Ibu Allah muliakan, guna ibadah kurban kita diterima oleh Allah SWT dengan baik itu ibadah kurban, karena kurban ini tidak bisa kita pisahkan, ada 2 aspek sebenarnya. Pertama, aspek kita menumpahkan darah, itu kurban. Kemudian hasil dari kurban itu yaitu daging, mesti juga kita jalani sebagaimana yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika menyembelih, ya, itu ada adabnya, kemudian sudah ada dagingnya, maka ini pun kita distribusikan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi, di mana Nabi katakan 1/3 untuk kita makan, kita sebagai peserta, 1/3-nya lagi untuk dihadiahkan, dan 1/3-nya lagi untuk disedekahkan. Maka di sini tidak ada alokasi untuk upah. Kalaupun ada upah, di sini silakan diambil dari pos yang lain, bukan dari daging hewan kurban kita. Daging hewan kurban kita itu sudah ada posnya sendiri, yaitu sebagaimana Nabi katakan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Silakan, Pak. Apa saat tukang sembelih ini? Kadang-kadang ada sebagian para peserta kurban, kalau orang yang tukang sembelih sapi kurban tersebut, kalau orang jarang sholat atau tidak pernah sholat, kurang nyaman hatinya tidak itu yang mengganggu. Iya. Syarat untuk orang yang menyembelih, Pak, ya. Ya. Dalam hal ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk yang menyembelih, ya, adapun dia solat tidak solat,
ya, sebenarnya tidak berpengaruh. Ya. Dalam artian ketika dia fasik atau tidak fasik, ya, ini tidak berpengaruh kepada kehalalan atau keabsahan ibadah kurban kita. Akan tetapi kalau seandainya yang melakukan itulah muslim dan bukan non muslim, ini bermasalah. Ya. Kalau yang menyembelih itu adalah orang dia masih muslim, masih beragama Islam, ya, lalu dia menyembelih, ya, tapi dia menyembelih tetap mengucapkan bismillah, memperhatikan ada adab yang lain, maka ini sah. Tapi kalau seandainya menyembelih itulah non muslim, ya, bagi non muslim ini mereka mengatakan, ya, pasti tidak akan baca bismillah, ya. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Allah muliakan, ya, adapun orang tidak solat dan solat, ya, tentu kalau seandainya ada yang solat, masih ada yang solat, lebih baiklah yang solat ini yang menyembelih. Ya, kalau seandainya ada kemungkinan dua orang ini, cik solat, cik nak solat, maka pilihlah yang solat tapi juga pandai. Dalam artian dia solat kemudian dia pandai juga, ahli dalam hal itu. Tapi kalau seandainya ada yang tidak solat, kemudian yang solat tapi tidak pandai, misalkan yang siap untuk bisa menyembelih itu hanya orang yang tidak solat. Ya, kita tahu dia jarang nampak ke masjid, entah solat atau tidak, kita pun tidak tahu. Setahu kita dia tidak solat, seperti itu anggapan awalnya. Lalu sedangkan yang solat, ya, jangan menyembelih, jelek darahnya kadang paniang. Baca rohnya lah. Ya. Maka di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, wallahu alam, kita melihat, ya, kalau seandainya memang tidak ada yang lain dan hanya dia, karena memang menyembelih ini bukan satu hal yang mudah juga Bapak Ibu, bukan satu yang mudah. Dan saya pesankan dalam menyembelih hati-hati, waspada. Karena yang kita ketahui kalau pas penyembelihan itu Pak, pada umumnya UGD di kota-kota kita ini sudah waspada. Karena tingginya angka kecelakaan dalam penyelenggaraan ibadah kurban ini. Ada teman saya, Masya Allah, sudah ahli, sudah bertahun-tahun menyembelih Bu, sudah pandailah, tahu mau reknya barakali, main keagaannya, kemudian barakali ayunan putihnya, tahunya. Tapi qadarullah, pas penyelenggaraan 2 tahun yang lalu, kawanku pandai lah pengalaman, tapi teman-teman yang memegangkan leher sapi inilah yang belum berpengalaman. Sehingga pas beliau melayangkan pisaunya yang dimaksudkan untuk sampai ke leher sapi, ternyata sapi itu mungkin karena kurang kuat dipegang lehernya, memberontak dia, menggelengkan kepala. Sehingga yang awalnya rencananya pisau itu pengen sampai di leher sapi, ternyata sampai di tangan dia. Ya. Kalau ya pisau penyembelih itu sama-sama tahu kita Bapak Ibu, kertas pun bisa terpotong olehnya, ya, apalagi tangan kita. Maka di sini perlu hati-hati. Maka kalau seandainya ada orang yang muslim dan kita anggap dia tak solat tak indaknya Ustaz, tapi menginyunya bisanya kita. Yang lain kau bisa takui misalkan, ya. Atau memang belum berpengalaman, tak tahu mana yang akan disembelih, atau boleh jadi dia menyembelih nanti pada akhirnya membuat hewan tersebut tersiksa, tak tahu urat-urat mana yang akan diputuskan. Maka di sini kalau seandainya opsinya tidak ada yang lain, hanya orang ini, maka silakan dia menyembelihnya. Tapi tetap diingatkan, tetap diberikan arahan untuk menyembelih sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, itu dengan membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya ada yang lain yang dia juga solat, kita ketahui dia solat dan dia melaksanakan perintah Allah dan dia mampu untuk melaksanakannya, silahkan, ya. Wallahu alam. Ini mungkin Bapak Ibu yang Allah muliakan. Baik. Mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sana. Ya, silakan Ustaz. Ya. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kurban untuk yang telah wafat, yang telah meninggal, atas nama orang telah wafat. Itu saya. Untuk orang yang telah wafat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ada 2 kondisi. Kondisi pertama, kalau orang yang sudah wafat itu pernah berwasiat, misalkan dia meninggalkan harta sekian banyak, kemudian dia katakan, tolong hartoko nanti ambo meninggal setiap tahun, tolong berkurban atas nama ambo. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau dia pernah berwasiat, ulama sepakat ini boleh untuk dilaksanakan. Tapi batasannya paling banyak hanya 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Karena Nabi kita mengatakan batasan untuk menjalankan wasiat dari harta yang ditinggalkan itu hanya 1/3. Ats-tsulusu was-tsulusu katsir. Hanya 1/3, dan 1/3 itu sebenarnya sudah banyak.
Tapi kalau seandainya di kondisi kedua, orang yang telah meninggal dunia tidak pernah berwasiat, lalu ini inisiatif, misalkan inisiatif dari anak-anak, ya, berkurban atas nama orang tuanya, maka untuk kondisi yang kedua ini, Bapak Ibu Allah muliakan, berbeda pendapat para ulama. Ulama-ulama dari mazhab Hanabilah ini mengatakan boleh untuk dilakukan, karena mengkiaskan hal ini kepada sedekah untuk orang yang telah mati. Sedekah untuk orang yang telah mati itu boleh untuk dikerjakan. Akan tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebahagian ulama yang lain atau mayoritas ulama mengatakan sebaiknya jangan dilakukan hal itu. Kenapa? Karena yang pertama, ketika seorang anak misalkan dia berkurban, itu pahala kurban dia sudah mencukupi bagi dia dan anggota keluarganya. Ya. Karena ditanyakan kepada para sahabat bagaimana dahulu Nabi dan para sahabat berkurban, anhu wa an ahli baitihi. Mereka berkurban untuk diri mereka dan untuk keluarga mereka. Dalam artian ketika seseorang berkurban itu memang pahalanya yang mencukupi untuk dia dan anggota keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, termasuk juga orang tuanya. Ini alasan pertama, karena pahala kurban yang kita alamatkan kepada diri kita, pahalanya bukan hanya untuk kita saja, Pak, tapi juga untuk anak kita, istri kita, dan juga untuk orang tua kita. Alasan kedua adalah karena memang Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengkhususkan kurban untuk keluarga beliau yang telah meninggal dunia. Semisal Nabi tidak pernah berkurban untuk Khadijah radhiyallahu anha, yang mana kita tahu Khadijah lebih dahulu meninggal daripada Nabi. Tapi Nabi tidak pernah berkurban untuk Khadijah. Dan juga semua putra-putri Nabi meninggal sebelum Nabi, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Dan tidak pernah juga Nabi berkurban atas nama putra-putri beliau yang telah dahulu meninggalkan beliau. Maka dari hal ini, Pak, kita lebih menyarankan kalau seandainya yang orang tua kita tidak pernah berwasiat, maka lebih baik kita berkurban atas nama diri kita, tapi memang insya-Allah pahalanya sampai kepada kedua orang tua kita. Tapi kalau seandainya ada di antara kita yang berkeyakinan dengan sebagaimana yang kiaskan tadi oleh al-imam atau ulama-ulama dari mazhab Hanabilah, mereka mengkiaskan hal ini kepada kepada sedekah kepada orang yang mati, ya, maka di sini pun atas dasar ini pun sebahagian ulama dari mazhab Hanabilah membenarkannya. Tapi lebih baik kita melakukan sebagaimana yang Nabi SAW lakukan, yaitu beliau berkurban anhu. Ya, kalau Nabi berkurban dulu, Pak, beliau sebutkan hadza anni wa an ummati man lam yudhi. Ya Allah, ini kurban untukku dan untuk umatku yang tidak sempat berkurban. Ya. Dan ini kekhususan bagi Nabi. Ya. Tapi kalau para sahabat itu mereka berkurban atas diri mereka, mereka alamatkan itu kepada diri mereka sendiri, tapi pahalanya mereka harapkan sampai kepada anak-anak mereka, istri